dulu resi gudang yang ingin dibangun, tapi sampai hari ini tidak terjadi. Kemudian pelatihan-pelatihan oleh pemerintah juga tidak ada. Sehingga apa? Salah satu yang disampaikan oleh Pak Riki tadi, ngapain kita S1, sementara kita juga nggak kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di channel YouTube Academic TV, channel yang selalu memberi inspirasi bagi kita semuanya. Dan pada hari ini kita bersama kembali dalam salah satu program unggulan Academic TV yang kita sebut dengan Resepsi Pilkada, yang akan mengulas tokoh-tokoh yang akan menjadi pemimpin di wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan juga beberapa wilayah di Indonesia lainnya. Dan kami berharap tayangan dari kami ini, program Resepsi Pilkada ini bisa memberikan semacam inspirasi bagi kita semua dalam rangka menentukan dan mendapatkan pemimpin terbaik kita di negeri yang kita cintai ini. Pada hari ini, pada program kali ini, saya Bambang Hermanto akan memandu wawancara dan ada co-host yang mendampingi saya, Bung Reki. Selamat siang nih. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat, Bung Reki. Sehat, alhamdulillah. Tokoh yang akan kita kupas hari ini bukan tokoh yang baru, tapi tokoh yang memang sudah cukup dikenal, terutama di salah satu kabupaten yang akan menggelar pilkada pada 2022 yang akan datang. Beliau adalah Dr. Ali Azhar, atau yang akrab dipanggil dengan Ustadz Ajai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, semoga keluarga juga sehat ya Ustadz ya. Amin. Terima kasih. Jadi beliau ini adalah salah satu tokoh yang lahir di Tembilahan atau di Kabupaten Indragiri Hilir, dan background beliau adalah seorang akademisi di universitas yang ada di Tembilahan, dan beliau juga mempunyai pengalaman baik di organisasi sosial dan juga politik, dan bahkan pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten ya Ustaz ya? Ya, 2004. Di Kabupaten pada tahun 2004 di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan sepanjang pengalaman beliau, sudah tentu ada banyak yang mendorong beliau untuk memberanikan diri maju, atau setidaknya memberanikan diri beliau untuk menjadi salah satu pemimpin yang layak untuk dipilih di Kabupaten Indragiri Hilir. Oke, Ustadz Ajai, kita biar akrab panggil Ustadz Ajai aja ya. Ya, siap. Biasa beliau dikenal di Indragiri Hilir dengan Ustadz Ajai. Kalau boleh kami memulai wawancara ini, Ustadz, kira-kira makna Bupati itu apa? Bupati Indragiri Hilir itu maknanya bagi seorang Ustadz Ajai itu seperti apa? Bisa digambarkan, Ustadz? Kalau Bupati itu. Ya, kalau secara bahasa ya, beliau adalah pemimpin untuk wilayah makro, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir. Tapi kalau berbicara tentang perspektif agama, Bupati itu adalah orang tua yang layak untuk dihormati, untuk dihargai, dan hal-hal lain yang positif. Dan seorang bupati itu memiliki banyak anak yang harus diperhatikan. Kira-kira seperti itu. Jadi gambaran Ustadz Ajai, seorang bupati itu ya gambaran seorang ayah di dalam rumah tangga ya Ustadz ya. Yang persis mengayomi seluruh anggota keluarga. Dan barangkali cerminan itu juga yang akan ditampilkan ketika seorang menjadi bupati. Kira-kira untuk diri Ustadz sendiri gitu, untuk sebagai kalau kita melihat ke diri Ustadz, kira-kira hal-hal apa yang membuat Ustadz merasa bahwa diri Ustadz memang layak untuk menjadi salah satu pemimpin di Inhil di masa yang akan datang? Ya Pak Bambang, paling tidak ada dua argumen ya. Pertama, sebagai seorang
pribadi tentunya harus memberikan sebuah motivasi. Kalau kita pribadi yang tidak memiliki motivasi, bagaimana mungkin kita memberikan motivasi kepada masyarakat kita? Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya dalam perjalanan kurang lebih sekitar 51 tahun berusia hari ini, ya, di sana sini memang terdapat berbagai macam bentuk kekurangan, di samping ada kesempurnaan dan kelebihan. Tapi paling tidak modal kita adalah sebuah keyakinan, yang mana keyakinan ini sudah kita aktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengalaman 23 tahun saya keliling Indragiri Hilir ini adalah pengalaman religius, yang artinya dari berbagai tempat, berbagai ras, ya, kita persuasif terus kepada masyarakat hingga hari ini, ya, hingga hari ini. Nah, dua alasan itulah yang menurut saya secara pribadi punya rasa tanggung jawab yang besar untuk kepentingan masyarakat. Ya, artinya kita menangkap dari Ustadz Ajay ada keinginan yang kuat untuk mengemban amanah ini, dan di samping itu juga pengalaman yang mendatangkan keyakinan ya Ustadz ya. Keyakinan beliau selama ini berpengalaman keliling daerah Indragiri Hilir dan banyak melihat persoalan, dan juga mungkin di kepala selalu ada solusi-solusinya Ustadz. Solusi-solusi dari sebuah persoalan yang pernah dijumpai di tengah masyarakat di Indragiri Hilir. Kami melihat begini, Ustadz, ketika nanti di tahun 2022 itu kan pilkada ini adalah ada yang menggambarkan sebagai sebuah pertarungan. Ada yang menganggap pilkada itu sebagai sebuah program gitu, semacam sebuah program audisi tentang siapa yang layak dan tidak layak. Nah, bagi Ustadz sendiri, pilkada itu yang dilakukan dengan melalui pemilihan langsung, sebenarnya apa hakikat dari pemilihan itu sendiri, Ustadz? Dari undang-undang yang sudah kita miliki ya, bahwa pemilihan kepala daerah termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati adalah merujuk kepada undang-undang. Itu yang pertama. Artinya momen ini adalah boleh dikatakan tahun 2023 di Inhil barangkali ada variasi yang berbeda dalam menerjemahkan ini. Bagi kita pribadi, pilkada adalah bagian tugas yang sangat mulia. Ya. Kapan kemuliaan itu ada? Ketika kita mengikuti peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Nah, maka oleh karena itu ini tidak pernah usang ya kita ikuti sepanjang kesempatan ada diberikan. Nah, alasan yang paling besar adalah bahwa siapapun dari warga negara Republik Indonesia punya hak untuk bertarung di pilkada ini. Maka oleh karena itu demokrasi ini adalah demokrasi yang kita harapkan, demokrasi yang luber, ya, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ini yang kita gitu, Pak. Ya, artinya memang kita berharap proses demokrasi kita adalah demokrasi yang konstitusional, yang berlandaskan kepada dasar-dasar. Sehingga kalaupun terjadi pertarungannya dengan aturan yang jelas dan bisa dinikmati menjadi sebuah pesta demokrasi ya Ustadz ya. Mungkin Bung Reki dari sana ada hal yang ingin dipertanyakan soal hakikat pilkada ini. Apa silakan Bung Reki. Oke, terima kasih Mas Bambang. Pak Ustadz, saya flashback tadi ke belakang. Tadi kita bicara motivasi ya. Kalau mengacu periode sebelumnya, Pak Ustadz juga pernah mencalonkan diri ya sebagai Bupati Indragiri Hilir, berpasangan dengan Doktor wakilnya kemarin, mohon maaf Pak Ustadz. Pak Ramli Walid. Dokter Ramli Walid ya.
Alhamdulillah Pak Dokter ini kan posisinya nomor 2 ya setelah kita penghitungan di KPU ya. Nah, berdasarkan pengalaman itu Pak Ustadz, apa yang melatar belakangi hari ini Pak Ustadz masih punya motivasi untuk mencalon kalau tidak ada perubahan di INHIL 2024 jika peraturan pemerintah belum berubah begitu. Apa yang memotivasi lagi Pak Ustadz sehingga masih ingin untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah di Kabupaten Indragiri Hilir? Silakan Pak Ustadz. Ya Pak Riki, ada sebuah ungkapan yang hari ini menjadi inspiratif ya, yaitu ungkapannya manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti satu saat dia akan dapat. Nah, dari ucapan ini saya tidak pernah ragu, ya, tidak pernah ragu untuk melangkah, termasuk suksesi pilkada yang akan datang. Maka oleh karena itu, optimisme yang kita bangun 5 tahun ke depan, ini terus kita gaungkan kepada masyarakat secara persuasif. Ini barangkali landasan yang paling pas ya untuk hal ini. Ya. Jadi tidak ada sedikit pun trauma ataupun ya sudahlah masyarakat tidak memerlukan Pak Ustadz misalnya, ada pikiran-pikiran seperti itu nggak Ustadz ketika itu? Alhamdulillah untuk saat ini saya selalu membuat sebuah perekatan kepada siapapun, kepada pihak siapapun. Ya. Setelah pasca pilkada kita seperti tidak ada pertarungan, ya, tidak ada pertarungan. Artinya tidak ada rasa kekecewaan, rasa dendam rasa dendam ya, apalagi ya, itu tidak ada. Ya. Jadi bagaimana Ustaz melihat posisi pemenang ketika itu, siapa Ustaz ketika itu? Pak Haji Muhammad Wardan ya. Haji Wardan pada periode yang pertama ya. Yang pertama. Iya, periode pertama. Ustadz melihat pemenang pilkada ketika itu, apakah sebagai oposisi, artinya mencari tempat untuk mengkritisi pemerintahan atau mendukung, mensupport pemerintah yang digawangi oleh Pak Wardan ketika itu? Kalau saya boleh katakan ya dengan bahasa yang sederhana, saya berada di 2 posisi itu. Ya. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Ketika untuk kepentingan masyarakat, maka saya mesti harus melakukan pendekatan. Dan ketika roda pemerintahan itu sudah menyimpang dari aturan, maka saya muncul sebagai seorang yang kritik. Seperti itu. Ini yang saya lakukan terus. Ya, artinya Ustadz tidak pernah satu bentuk saja, tapi tergantung situasi, Ustadz. Ya, tergantung situasi. Ya, tergantung situasinya, ya. Menyesuaikan ya, Pak Ustadz? Ya, menyesuaikan sekali. Oke. Pak Ustadz, hasil tadi dari jalan-jalan, mungkin periode sebelumnya Pak Ustadz sudah mulai melakukan konsolidasi, koordinasi ya, ke tokoh-tokoh masyarakat, apalagi figur Pak Ustadz ini di mana-mana itu kan sambil jalan-jalan, sambil pariwisata rohani ya, sambil jalan. Ya, wisata religi ya. Jadi sambil berkenalan dengan masyarakat gitu ya. Kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya pada saat Pak Ustadz kemarin pernah mencalonkan diri dengan kondisi saat sekarang, apa yang menjadi problematika di masyarakat INHIL pada saat ini yang mungkin bisa menjadi visi misi dari Pak Ustadz gitu? Baik Pak Riki, paling tidak rekam yang sudah kita tulis ya di dalam langkah sebelumnya, ini menjadi momen bagi masa yang 5 tahun ke depan. Ya, yang akan datang. Pertama, dalam problematika hidup masyarakat INHIL ini sudah kita rekam ya. Di antaranya adalah bagaimana sebenarnya pemerintahan kabupaten itu sampai ke pemerintahan desa. Artinya birokrasi pemerintahan ini memang harus betul-betul diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu yang pertama, ya. Baik dari pemerintahan kabupaten maupun sampai pemerintahan desa.
Nah, ini adalah efeknya apabila ini tidak diatur secara benar dalam peraturan perundang-undangan dan sistem birokrasi yang ada, maka kita khawatir akan terjadi sebuah kehidupan masyarakat yang kehilangan induk, ya. Seolah-olah pemerintah ini tidak memiliki rakyat. Ini harus kita jaga. Itu poin yang paling penting itu. Seandainya ke depan ya Ustaz, ini posisinya dibalik di 2022 atau 2024 nanti ya. Posisinya Ustadz yang jadi pemenang ini, seandainya nanti Allah takdir begitulah, Ustadz dipilih oleh mayoritas masyarakat Inhil. Bagaimana cara Ustadz nanti memperlakukan kontestan lainnya gitu? Seperti apa, Ustadz? Alhamdulillah, itu sudah dari tadi saya singgung ya. Saya singgung kebetulan dalam basic saya juga pondok pesantren. Jadi saya anggap bahwa Muslim satu kepada Muslim yang lainnya seperti bangunan, ya, seperti bangunan saling menopang satu dengan yang lain. Ya. Artinya persuasif tetap kita lakukan karena kita tidak memiliki Muslim itu sendiri. Ya. Ekasutik adalah undang-undang sudah memberlakukan 6 agama, silahkan berjalan sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Tapi berbicara ekasutik, substansi agama, itu tidak boleh meloncat kepada agama satu kepada agama yang lain. Nah, kepada warga negara Indonesia yang 6 agama ini, kita juga harus rukun di dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam perspektif Islam, kita bersaudara. Tidak mungkin dalam persoalan ini ada sebuah pengkhianatan, ada sebuah dendam. Ini tidak benar dalam pandangan agama. Seperti itu kira-kira. Tapi terkadang ya faktanya Ustadz, kadang-kadang begitu berganti satu rezim atau satu pemerintahan, itu langsung ganti total ya Mas Bambang ya. Langsung ganti total gitu. Udah langsung ada kecemasan. Nanti Ustadz naik bakal tenggelam ini ya. Itu menurut Ustadz seperti apa? Kalau ada yang cemas di sananya Ustadz naik. Ya, kalau hal itu memang kita lihat beberapa pergantian pemimpin seperti itu ya. Tapi hendaknya kita kembalilah kepada kerja yang profesional. Karena penting sekali bahwa kerja profesional itu adalah kerja yang tidak menzalimi orang lain. Apalagi birokrasi itu di bawah kepemimpinan seorang bupati dan wakil bupati. Makanya saya katakan tadi bahwa bupati itu adalah sebagai seorang ayah yang bisa mengayomi, bisa memberikan nasihat, bisa memberikan bantuan, tidak saja dalam bentuk keuangan, tapi juga dalam hal-hal lain dalam kehidupan ini. Begitu kira-kira Pak Mas Riki dan Mas Bambang. Ya, artinya ini jaminan bagi konstituen di Negeri Hilir. Kecemasan soal politik setelah pertarungan di pilkada, ya sebaiknya tidak ada perlu kecemasan lagi Ustaz ya, karena pilkada urusan pertarungan selesai. Selesai, ya. Bung Reki, mungkin kita masuk ke segmen berikutnya. Ini soal konten dari strategi dan juga visi dari Ustadz Ajay nantinya. Kira-kira kita mulai dari satu persoalan lah, misalnya penegakan hukum dan korupsi misalnya ini. Seringkali persoalan korupsi ini masuk ke dalam hal yang menggerogoti satu pemerintahan, termasuk pemerintahan di kabupaten. Kira-kira bagaimana cara mencegah perilaku korupsi sehingga nanti betul-betul Ustadz Ajay bisa menciptakan satu pemerintahan yang clean gitu, clean governance gitu. Kira-kira apa kiat-kiatnya Ustadz? Mas Bambang ya, Pak Riki, memang pemerintahan yang bersih adalah harapan masyarakat, baik dari pusat sampai ke daerah. Ya. Itu adalah bukan rahasia umum lagi. Tapi secara faktanya, ini yang terjadi setiap peralihan kepemimpinan. Ada saja hal-hal yang terjadi seperti itu. Ya. Bagi kita, ada punya trik-trik yang harus kita publikasikan di tengah-tengah birokrasi ini. Ya. Pertama, kita harus memang punya ketegasan. Ya. Tidak peduli
siapapun yang melakukan hal-hal yang menggerogoti daripada harta negara, ya. Harta negara, harta umat, itu harta umat, nggak boleh. Nah, maka oleh karena itu ketegasan ini perlu kita sang pemimpin miliki. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tidak saja ketegasan, tapi juga harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Ya, aktualisasinya harus penting, harus tegak setiap saat. Bukan saja ketika hal-hal yang mendatangkan kepentingan untuk satu daerah, tapi di sana juga ada, di samping ketegasan kita ada, yang kedua adalah di sana kita harus monitor terus, ya, bagaimana kepentingan ini untuk masyarakat secara luas. Nah, ini barangkali nanti ada beberapa poin dan trik yang akan kita sampaikan pada pilkada yang akan datang, ya. Tapi paling tidak secara umumnya bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki ketegasan dan tidak pandang bulu, ya. Apakah bawahannya, apakah kepala dinasnya, apakah kepala desanya, dia harus memberikan sebuah ajaran yang tegas di dalam melaksanakan sebuah aparatur pemerintahan yang bersih. Tapi Ustadz, kadang-kadang ya masalah ketegasan ini kan persoalannya begitu terkait misalnya dengan orang yang dekat. Misalnya orang yang keluarga ya, Mas Bambang, mungkin kalau ini keluarga ya, lebih kepada keluarga terdekat. Misalnya, itu kalau seandainya terjadi di hal-hal yang seperti itu, Ustadz seperti apa nanti sikapnya? Ya. Kalau saya tidak bergeser ya, karena aturannya sudah ada, ya, jelas sudah ada. Nah, di Kabupaten Indah Hilir itu ada perwakilan daripada KPK, ya. Kemudian ada beberapa struktur pemerintahan yang menjembatani tentang masalah hukum, ya. Makanya saya tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Nah, siapa saja yang bersentuhan kepada hukum, maka konsekuensi hukum itu mesti yang utama. Nah, oleh karena itu, kalau ini ketegasan ini, meskipun undang-undangnya ada, aturannya ada, tapi tidak ada ketegasan, ini juga bisa dipermainkan lebih parah lagi. Nah, maka oleh karena itu modal yang utama adalah ketegasan di dalam menegakkan keadilan dalam masalah hukum ini. Itu barangkali kira-kira yang perlu kita sampaikan. Ya, mungkin artinya konsekuensi dari ketegasan itu, Pak Ustadz, walaupun harus keluarga terdekat, memang misalnya melakukan kesalahan, terutama tindak pidana korupsi, artinya memang harus dibabat gitu ya. Memang harus dibabat, memang harus dituntaskan gitu ya. Hukum ya. Sesuai hukum yang berlaku. Sesuai hukum yang berlaku. Artinya tidak melindungi ya, tidak berusaha untuk melindungi, tapi malah untuk lebih open kepada masyarakat bahwa kita tidak akan menutupi kesalahan kalaupun itu memang dari keluarga kita sendiri ya, Pak Ustadz ya. Iya. Oke, baik Pak Ustadz. Ini berkaitan dengan adanya ya tadi mungkin kalau kita bahas tentang korupsi. Ini kita minta pandangan dari Pak Ustadz gitu ya. Kira-kira ini Pak Ustadz, seperti kita ketahui bersama bahwa memang di mana-mana itu kan ada politik uang kadang ya, pada saat kampanye, pada saat ini segala macam. Nah, kira-kira Pak Ustadz menggambarkan seperti itu gimana gitu ya? Wah, dengan jalur selama ini terus bergulir ya di Republik ini ya. Hanya tinggal bukan di daerah kita saja ya, hampir di mana-mana gitu ya. Secara keseluruhan, secara nasional ya. Kemudian hanya perbedaannya presentasinya saja yang berbeda. Tapi bagi saya tentang cara-cara yang seperti ini itu adalah cara yang sudah mengotori daripada aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang pertama ya. Tentunya kita tidak akan melakukan itu ya. Tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena ini adalah sudah merupakan sebuah sikap yang tercela, baik dalam perspektif agama maupun perundang-undangan negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalaupun nantinya hal ini kembali muncul di tengah-tengah masyarakat tentang suksesi pilkada yang akan datang, bagi saya tidak terpengaruh. Ya. Karena saya sudah berpengalaman 5-10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya. Ini terjadi gitu. Jadi kita santai saja menghadapinya. Silahkan mereka melakukan hal-hal yang seperti itu, tapi kita jangan ikut seperti apa yang mereka lakukan. Jadi tetap istiqomah ya Pak Ustadz ya. Tetap berusaha berdoa ya. Seandainya nanti lawan-lawan di dalam kontestasi pilkada nanti menggunakan politik uang dengan cara terbuka gitu.
apakah Ustadz masih optimis bisa memenangkan kontestasi pilkada nanti? Ya, karena domain saya sebatas untuk ikut pilkada, ya. Untuk menghukum perlakuan seperti itu bukan domain saya. Ada Bawaslu, ada sana KPU, ada sana kepolisian, dan seterusnya. Mereka lah yang punya tugas untuk menuntaskan ini. Ya, masalahnya mindset masyarakat itu, kalau misalnya nggak punya uang, ya jangan maju lah. Nggak bisa. Di masyarakat. Nggak bisa gitu ya. Kalau untuk operasional, ya hal-hal yang wajar-wajar, seperti kita mengadakan sebuah pertemuan segala macam, itu tidak ada masalah. Nah, tapi kita tidak memainkan ketika last minute dengan amplop, dengan apa namanya, dengan sembako, itu tidak kita lakukan seperti itu. Ya, jadi memang kita menghadapi persoalan yang sudah mengakar gitu. Artinya masyarakat sendiri sudah terbiasa sudah puluhan tahun sejak reformasi sampai sekarang dengan money politik. Gitu. Tapi tetap dengan satu kepercayaan bahwasanya money politik hanya akan memunculkan persoalan di mana nanti demokrasi yang terbangun adalah demokrasi transaksional, ya Ustadz ya. Artinya memang harus dimulai, harus ada calon-calon pemimpin yang berani untuk bertarung tanpa dengan bermodalkan uang gitu. Tapi dengan bermodalkan visi misi dan juga track record dan komitmen untuk selalu menegakkan pemerintahan yang baik. Ustadz, kita beralih ke masalah berikutnya nih. Sebagai seorang akademisi, karena Ustadz background-nya kan akademisi. Persoalan sumber daya manusia di Indragiri Hilir. Bagaimana menurut Ustadz potret dari sumber daya manusia? Apakah sumber daya masyarakat di Indragiri Hilir ini cukup di atas rata-rata di Provinsi Riau, atau justru melihat ada ketertinggalan dari faktor kualitas sumber daya manusianya? Ya, Mas Bang, saya dan kawan-kawan lah di salah satu perguruan tinggi, ya, ini Universitas Islam Indragiri, tentunya bangga memiliki sebuah lembaga yang cukup diminati oleh masyarakat Inhil. Ya. Sebagai seorang akademisi, tentunya kita ingat kembali kepada 10 tahun yang lalu. Ya. Ikon Inhil ini adalah satu di antaranya, satu rumah, satu sarjana. Nah, termasuk ikon Inhil yang kita sampaikan kepada masyarakat. Terbukti hari ini bahwa UNISI banyak melahirkan sumber daya manusia yang luar biasa, ya, sangat luar biasa. Kemudian, ya, meskipun ya ada rasa anak tiri dan anak kandung oleh pemerintah kepada fakultas ini, tapi fakultas tetap jalan, ya. Demi apa? Demi untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal secara profesional, ya. Nah, yang kedua, kalau kita tidak menciptakan sumber daya manusia yang profesional, maka tentu ranking masyarakat Riau ini khususnya Kabupaten Hilir tidak bisa disamakan dengan kota Pekanbaru, ya. Karena mereka sudah maju dalam bidang dunia pendidikan dan lain-lain. Kita di sini hanya 2 fakultas yang kita banggakan untuk masyarakat Kabupaten Hilir. Nah, maka oleh karena itu saya kembali ingin menyampaikan bahwa dunia pendidikan adalah kunci untuk keberhasilan dalam berbagai hal kehidupan masyarakat. Maka oleh karena itu, pendidikan ini sangat menjadi sebuah dominan, ya, di dalam kita menyampaikan salah satu nanti misi dan visi kita ke depan. Ya, bukan saja UNISI, tapi juga ada Sekolah Tinggi Agama Islam SUTAI. Itu juga kita harus memberikan sebuah sumbangsih yang terbesar untuk majunya sebuah dunia pendidikan yang khusus di bidang keagamaan. UNISI juga demikian, meskipun responsif dari pemerintah hari ini tidak full, ya, tapi kami tetap optimis bahwa siapapun yang mendirikan atau yang terlibat di dalam dunia pendidikan, maka nilainya tidak pernah akan di bawah rata-rata. Insya Allah akan tinggi, Pak Mas Bambang, Pak Riki. Kalau dari sisi fasilitas sarana pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai menengah, kira-kira sudah
mampu tidak menampung aksesibilitas ataupun tingkat partisipasi dari masyarakat. Di INHIL masih banyak nggak Pak, orang yang tidak tamat wajib belajar lah Ustaz? Kalau wajib belajar 9 tahun berjalan nggak tidak di INHIL? Kalau program yang sudah dicanangkan pemerintah sebelumnya itu sudah direntas ya, sudah dilalui ya. Tapi hasilnya Mbak ya sudah dilalui, tapi hasilnya memang cukup membantu. Saya sendiri Pak Mas Bambang juga memfasilitasi dunia pendidikan ini ya. Saya bangun 4 buah pesantren ya. Dan itulah mereka yang sudah keluar daripada sekolah menengah ke atas, tidak mampu mereka untuk kuliah, maka kita didik kepada dunia pesantren dan kita berikan pelatihan-pelatihan. Dan ini juga yang kita lakukan hari ini. Seperti itu, ya, artinya Mas keterbatasan Bambang. Itu sudah salah satunya sudah dibuktikan oleh Ustaz Aja ya, dengan membuka kesempatan bagi mungkin sarana pendidikan yang terbatas tidak akan mampu menampung semuanya. Pemerintah terbatas sekali menyediakan. Terbatas. Ya. Jadi dukungan masyarakat dengan pengembangan SDM di sana luar biasa. Misalnya dengan pesantren yang Ustadz dirikan, seperti apa dukungannya? Alhamdulillah Pak Mas Bambang, untuk Pondok Pesantren Sabil Al-Muhtadin hari ini sudah kurang lebih sekitar 130 siswa dan siswinya, 1.300 lebih ya. Wah, luar biasa. Yang 6 bulan berjalan yang kami bangun, Pondok Pesantren Syekh Abdul Rahman Siddiq itu sudah 35 orang. Ya. Ini dari tingkat SD, SMA, dan SMU. Nah ini salah satu yang kita wujudkan bahwa dunia pendidikan itu memiliki solusi-solusi yang sangat banyak. Hanya tinggal saja pemerintah apakah masih menganaktirikan pondok pesantren ini, apakah hanya perhatiannya kepada dunia pendidikan yang formal gitu. Tapi undang-undang hari ini sudah berubah ya. Tidak ada lagi perbedaan formal dan non formal di dalam dunia pendidikan seperti itu. Yang penting berizin ya Ustaz. Terkait SDM ini ada ya. Oke, Pak Ustadz, kalau melihat dari rendahnya minatnya masyarakat untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi secara khusus gitu ya. Apa yang menjadi persoalan kira-kira? Apakah misalnya karena faktor ekonomi atau karena faktor peluang pekerjaan yang mungkin terbatas gitu ya? Karena kadang-kadang masyarakat kita menilai begini, ngapain kita kuliah gitu ya? Ngapain sekolah sampai ke S1? Cukup ya wajib belajar 9 tahun sudah bisa sudah bisa membaca, yang penting bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung ya sudah selesai gitu kan. Nah, bagaimana tantangan yang akan Pak Ustadz lakukan ini tantangan ke depan ya. Karena memang Indragiri Hilir ini kan salah satu daerah yang memang pendidikannya masih terisolasi ya, yang untuk kecamatan itu sulit sekali itu, sarana prasarana terbatas gitu ya. Kadang-kadang gedung sekolahnya pun tidak layak sebenarnya untuk dikatakan itu sebuah sekolah ya. Nah, bagaimana Pak Ustadz memandang ini untuk menjadi program ke depan kalau Pak Ustadz terpilih menjadi Bupati INHIL ke depan gitu. Silakan Pak Ustadz. Ya Pak Riki, 2004 saya ditakdirkan duduk di DPRD ya. Dan di sana juga saya menggali persoalan pendidikan ini dari jenjang atas sampai jenjang bawah, dari kabupaten sampai kepada desa-desa. Memang tidak ada yang sempurna di dalam fisik pembangunan yang ada di INHIL ini, ya. Apalagi hari ini kita lihat banyak sekali problematika dunia pendidikan tentang bangunannya ya, bangunan fisiknya dan juga tentang sarana prasarananya dan bahkan juga guru-gurunya, ya. Nah, maka oleh karena itu, kenapa yang ini menjadi catatan kita bersama bahwa pemerintah itu harus memberikan sebuah perhatian lebih tentang dunia pendidikan. Ya, tidak saja proses belajar mengajar itu di tingkat desa, sampai kepada juga tingkat-tingkat pelosok-pelosok yang di sana ada masyarakat kita yang tidak tersentuh oleh dunia pendidikan. Nah, maka oleh karena itu ini adalah prioritas utama sekali bahwa untuk mengangkat sumber kehidupan ekonomi masyarakat yang harus dibangun dulu adalah bagaimana dunia pendidikan mereka. Ini barangkali Pak Riki.
Jadi ya. Artinya pendidikan menjadi modal dasar nih ya bagi Pak Ustadz sebagai Benar. program ke depan ya, program kalau seandainya dipilih menjadi Bupati Inhil ke depan. Begitu Mas Bambang. ya, Jadi memang pendidikan menjadi prioritas karena utama. ini juga kita akan bergeser ke bagian yang penting gitu ya, bagian ekonomi ini. Bagian bagaimana ekonomi masyarakat Inhil. Kalau kita kaitkan tadi sebelumnya pendidikan, apakah masyarakat Inhil secara sumber daya manusia itu sudah dapat memenuhi tingkat kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan di Inhil. Jangan sampai kata orang beras mati, ayam mati di lumbung beras. Jadi sekarang masyarakat Inhil sendiri sudah bisa nggak bersaing gitu secara ekonomi di lapangan pekerjaan dibanding masyarakat pendatang lainnya. Kalau Mas Bambang ya, kalau di Inhil ya, saya hari ini juga menjadi sebuah catatan besar ya. 3.042 lebih ya lahan kelapa kita. Kalau tidak salah 3.000 sekian ya lahan hektar yang ada di Indonesia ya, yang ada di Indonesia. Nah, 11,6% itu ada di Kabupaten Indragiri. Artinya apa? Kalau berbicara ekonomi, dari penghasilan perkebunan saja, kalau ini dikemas dengan profesional, dengan transparan, dengan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah, ini akan meningkatkan sumber ekonomi masyarakat Inhil ini. 11,6% itu berapa ribu hektar yang ada kita punya. Makanya Inhil ini memiliki kebun kelapa yang paling luas di seluruh Indonesia. Nah, dari sumber kelapa saja, kalau dilakukan secara profesional, maka ini tidak akan ada lagi dunia pendidikan yang putus bagi masyarakat pedesaan. Karena kebun kelapa itu banyak di kecamatan, desa yang ada di Kabupaten Indragiri ini. Nah, hanya saja dulu resi gudang yang ingin dibangun, tapi sampai hari ini tidak terjadi. Kemudian pelatihan oleh pemerintah juga tidak ada. Sehingga apa? Salah satu yang disampaikan oleh Pak Riki tadi, ngapain kita S1, sementara kita juga tidak kerja. Inilah barangkali satu bentuk bahwa pelatihan itu penting. Kenapa? Karena ini akan memompa semangat masyarakat untuk memikirkan ekonomi ke depan. Sumber yang besar ya, 75% Inhilnya adalah kelapa. Kenapa ini tidak dikelola dengan baik? Saya kasih contoh Pak Riki dan Mas Bambang. Kalau perusahaan di Inhil ini, katakanlah Pulau Sambu, Sungai Sejuk dan seterusnya, mereka sudah bonafit dan segala macam, bisa merekrut tenaga kerja banyak, kita tidak menjadi permasalahan, ya. Tapi petani kita yang ada di Inhil ini yang memiliki lahan kelapa yang banyak, mereka kalau tidak diberikan pelatihan, maka mereka tetap saja untuk memberikan transaksionalnya kepada perusahaan-perusahaan itu, sehingga harganya tidak bisa terpantau oleh masyarakat. Nah, ini yang menjadi sebuah PR bagi kita bersama, Pak, di tentang ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir. Artinya tingkat kesejahteraan masyarakat, petani yang memiliki lahan mestinya mereka bisa sejahtera karena mereka punya kelapa gitu. Tapi di sisi lain kan hilir ya, kelapa itu juga ditentukan oleh pelaku usaha industri gitu. Nah, bagaimana menjembatani antara kepentingan industri dengan petani ini, Ustaz? Karena orang industri kan maunya kelapa murah, terus banyak hasil. Tapi kalau petani kan maunya mahal gitu. Itu bagaimana kepentingan antara petani dengan industri ini dijembatani nanti? Ya kan kita ada standar nasionalnya, Mas Bambang ya. Harga kelapa dunia juga semua orang sudah tahu. Harga kelapa nasional juga sudah tahu. Saya punya kawan ada di selatan, ada di utara, ada di tengah. Mereka juga ini melakukan dedikasi tentang bagaimana mengolah kelapa itu supaya tidak ada lagi transaksional kepada pihak perusahaan. Mereka langsung kepada pihak-pihak lain. Ini salah satu merupakan motor penggerak untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Apa yang mereka lakukan? Karena mereka memiliki sebuah keterpaksaan ini, ya.
untuk bisa menciptakan ekonomi yang juga cukup handal dalam masalah jual beli kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Nah, maka oleh karena itu saya punya hemat, ya. Kalau misalnya BNI, Bank Negara Republik Indonesia, ada kedudukannya di Kabupaten Indragiri Hilir, juga BNI punya kedudukan di setiap kecamatan dan juga ada beberapa di desa. Kalau perusahaan juga punya perusahaan besar di Kuala Enok, dan perusahaan Pulau Sambu juga punya kaki di beberapa kecamatan dan punya kaki di desa-desa. Ini harus kita lakukan. Ya, artinya apa? Kalau pengusaha kelapa lokal ini mempunyai persuasif kepada perusahaan-perusahaan besar, tentu semua harga transparan. Pengolahannya secara transparan dan seterusnya. Nah, ini menguntungkan masyarakat. Artinya memberi nilai tambah pada produksi kelapa yang dimiliki oleh petani. Betul. Cuman kadang-kadang begini, Ustaz, kalau sebagai pemerintah kadang-kadang lebih berpihak kepada industri. Perusahaan, kepada perusahaan. Jadi pengusaha kan punya kontribusi ke pemerintah. Pemerintah kadang lebih nyaman untuk berpihak kepada para pelaku industri, pengusaha dibanding petani. Ini di eranya pemerintahan yang Ustadz Ajay pimpin nanti, ini keberpihakan ini akan masih ada atau memang betul-betul berpihaknya kepada masyarakat? Kita tetap mencoba lah ya. Paling tidak kita besar loh, Ustaz. Kalau tahu lah ya godaannya. Saya sangat paham betul tentang kontribusi itu ya. Sangat paham sekali. Tapi paling tidak Pak Mas Bambang, bahwa itu saya katakan tadi, ketika kita tidur enak, ya masyarakat harus tidur enak. Ketika seorang pemimpin itu tidurnya nyaman, masyarakat juga harus nyaman. Ya. Ketika lauk pauk yang kita makan yang enak, masyarakat harus enak. Ini yang menjadi sebuah inspirasi kita. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Masalah berhasilnya di lapangan itu di luar tanggung jawab kita. Yang penting kita memberikan teladan, contoh. Begini loh caranya, bahwa industri harus berpihak kepada masyarakat, bukan berpihak kepada pemerintah daerah. Ya, kepentingan industri adalah kepentingan masyarakat, bukan keuntungan industri adalah keuntungan Pak Bupati. Itu bukan seorang pemimpin, Pak. Silakan Pak Riki terkait persoalan ekonomi ini. Silakan. Ya, baik, Pak Ustadz. Selama ini kita memang tahu, tadi kita membahas kelapa, bahwa memang kita mengagung-agungkan kelapa ya, sebagai komoditas utama pendapatan dari masyarakat ini. Kira-kira menurut pandangan Pak Ustadz, apa lagi nilai ekonomi yang bisa kita berdayakan selain kelapa tadi gitu? Apa kira-kira yang hari ini bisa kita bantu masyarakat untuk meningkatkan nilai pendapatan? Ya Pak Riki, 30 tahun yang lalu Pak Riki, Inhale ini adalah lumbung padi, Pak. Ya, lumbung padi. Ya, betul. Baik utara, selatan dan tengah. Ya. Dan luas lahan pertanian ini tidak ada yang seluas Indragiri Hilir dibandingkan dengan 12 kabupaten kota yang lain. Ya. Hari ini yang terkenal lumbung padinya adalah itu Kabupaten Siak. Ya. Sedangkan mereka memiliki lahan tidak ada 1/3 lebih luas daripada masyarakat yang ada pertanian yang ada di Hilir. Ya. Kenapa bisa mereka mampu ini menjadi dominasi bagi seluruh Riau? Karena pemerintahnya hadir turun untuk membantu daripada petani-petani yang ada di sana. Sedangkan di Inhale lahannya luas, tapi pemerintahnya tidak hadir. Jadi hasil pertanian itu secara manual tidak sama hasilnya dengan yang sudah modern hari ini. Seperti itu, Pak Riki. Ya. Artinya petani kita terabaikan ya, petani di sektor beras gitu ya, itu terabaikan karena pemerintah tidak ikut andil. Maka kembali lagi mungkin tadi ke SDM, merubah cara berpikir manusia tadi ya, merubah cara berpikir manusia salah satunya adalah dengan meningkatkan pendidikan gitu ya sampai ke tingkat sarjana, sehingga mereka
punya ilmu di bidang kesarjanaan, mereka bisa mengolah ya Pak Ustadz ya, bagaimana mengolah kebun mereka, lahan mereka untuk bisa dioptimalisasi ya untuk pendapatan. Selain itu apa lagi Pak Ustadz yang bisa kita berdayakan hari ini yang itu sangat meningkatkan pendapatan masyarakat? Selain tadi sudah beras, kelapa, apa lagi yang menurut Pak Ustadz bisa kita gali lagi potensinya? InHeal juga punya objek wisata ya. InHeal punya objek wisata. Ada yang di Kota Baru, ada yang di Kecamatan Manda, ya. Ada juga wisata religi, ya. Nah, dari sumber pendapatan daerah ini dari pariwisata cukup banyak kalau diolah secara profesional, ya. Hari ini sayang sekali, ya, bidang pariwisata ini hanya seolah-olah seperti anak kecil diberi seremonial ya. Iya, seremonial. seremonial ya. Anak kecil diberikan gula-gula, ya senang, cuman gula-gula. Nah, begitulah gambarannya tentang pariwisata ini. Kalau dikemas secara profesional, banyak sekali InHeal ini memiliki sumber daya yang lain untuk menunjang ekonomi, ya. Terutama di bidang pariwisata. Ya, kalau kita boleh lanjutkan ya Ustaz, terkait pariwisata. Pariwisata itu kan sangat tergantung pada infrastruktur ini. Nah, seperti apa persoalannya, kenapa infrastruktur di Indragiri Hilir ini menjadi sulit sekali gitu untuk berkembang. Misalnya persoalan jalan saja lah. Persoalan jalan selalu dikeluhkan. Siapapun yang turun ke InHeal pasti mengeluh soal jalan ini. Gimana Ustadz memandang persoalan infrastruktur ini? Kembali kepada pendidikan tadi, Pak. Karena seorang kepala dinas pariwisata, ya dia harus memang betul-betul memikirkan apa sih yang harus dijual di InHeal ini, bagaimana cara omset PAD yang bisa kita dapat setelah kita mempublikasikan apa yang kita publikasikan secara umum. Banyak hal yang kita abaikan dalam hal ini pariwisata, Pak. Contoh di daerah Sulawesi itu pertanian saja bisa dijadikan sebuah ikon wisata yang mendatangkan penghasilan yang cukup signifikan. Kita punya Pekan Arba yang hari ini cukup familiar ya, tapi tidak dikemas bagaimana menjadi sebuah objek wisata di sana. Anggaran itu yang tidak pernah diplot oleh dinas pariwisata dalam hal ini. Coba kalau diplot anggaran itu dan dilakukan secara benar, maka per tahunnya akan ada objek wisata yang akan tumbuh. Objek wisata misalnya satu desa saja yang ada pengairannya yang sangat luar biasa, ditata secara rapi. Kemudian kata Mas Bambang tadi ada jalannya yang kira-kira yang sudah memang harus diganti, itu ditata. Nggak mungkin 10 tahun ke depan nggak bisa kita mengorbitkan satu objek wisata yang kita banggakan. Nggak mungkin. Hari ini kita juga punya Islamic Center, ya. Punya Islamic Center, hanya namanya saja Islamic Center yang kita punya. Tapi di dalamnya zero, Pak Mas Bambang. Nggak ada yang kita banggakan. Nggak dapat PAD di situ. Nggak ada, Mas Bambang. Kalau begini, ya, Ustadz aja ya, saya melihat Tembilahan atau InHeal. InHeal itu merupakan daerah yang di Provinsi Riau itu terdekat dengan Provinsi Kepri dan juga dengan Provinsi Jambi. Bagaimana potensi geografis ini bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di InHeal terkait dengan Jambi dan Kepri, Ustaz? Kalau kepala daerah punya aktif di dalam memikirkan tentang PAD, ya, saya kira tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Hari ini Mas Bambang, ya, saya hadir di acara problematika umat di Asia Tenggara, ya, tentang menghadapi COVID-19. Nah, itu juga yang saya sampaikan, diantaranya adalah bahwa problem kita antara ujung daripada Riau ini, perbatasan kepada Kepri dan Malaysia, ini juga harus kita pantau. Jangan kita tenggelam dalam masalah COVID saja. Bagaimana InHeal itu punya pelabuhan-pelabuhan tikus
yang membawa dampak yang lebih dahsyat juga daripada COVID-19 ini. Ya. Yang saya contohkan adalah hari ini sabu ya, kemudian yang sejenisnya itu sudah banyak sekali masuk inhale ini. Nah, beberapa kali sudah pejabat-pejabat kepolisian yang diganti dan seterusnya, tapi tidak bisa meredam ini. Nah, kalau ini kita sulap, Pak Mas Bambang ya, hubungan antara satu provinsi kepada provinsi lain, banyak hal-hal income yang dapat kita ambil PAD-nya itu. Tapi itu justru terabaikan hari ini, Pak Mas Bambang. Justru yang negatif yang gampang masuk ya. Ya, yang negatif yang tak terpantau. Narkoba, mungkin juga semua. Penyelundupan barang lintas negara. Iya, Mas. Dari sisi geografis potensi apa yang barangkali menjadi pertanyaan, silakan. Kalau siap. Kalau ini ya, tadi kita bicara tentang infrastruktur jalan gitu ya. Memang ada sebuah statement tuh begini Pak Ustadz. Kalau travel itu dari Jambi ke Tembilahan, itu katanya kalau sudah masuk ke Selensen, agak bergoyang-goyang itu udah masuk Tembilahan gitu. Sebenarnya ya yang udah masuk Tembilahan itu kodenya katanya Pak Ustadz begitu. Jadi kadang-kadang ada rasa kita sebagai warga Indragiri Hilir merasa bahwa underestimate inhale itu kalau infrastruktur jalan itu memang dari dulu memang menjadi persoalan utama gitu ya. Apalagi di daerah selatan gitu ya. Utara dan lain-lain. Artinya kalau Pak Ustadz utara. Dan artinya begini, kalau Pak Ustadz memandang seandainya nanti memang terpilih menjadi seorang bupati inhale ke depan, apa prioritas Pak Ustadz untuk daerah-daerah seperti utara dan selatan? Karena memang seperti kita ketahui bahwa pembangunan infrastruktur jalan itu kan lebih banyak dilarikan ke kota ya. Larikan ke daerah ibu kota langsung gitu. Padahal kalau secara sudut pandang, sebaiknya itu kan jalan itu dari akses kecamatannya dulu gitu loh, supaya administratifnya jalan gitu kan. Tapi pada faktanya pada saat ini kan tidak, terbalik ya. Kota dulu kita bangun, kecamatan nanti. Nah inilah yang mungkin menjadi keluhan masyarakat bahwa ngapain kita memilih pilkada toh nanti akan begitu-begitu saja gitu ya. Nah, bagaimana Pak Ustadz memandang itu sebagai daya gerak memotivasi masyarakat lah gitu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Siap Pak Riki, ada sebuah kekuatan seorang bupati ya. Program skala prioritas ya. Artinya payung hukumnya ada ya. Kalau memang seorang bupati pengen infrastruktur, katakanlah jalan yang hari ini jalan dari Tembilahan Hilir menuju Sungai Luar ya, sangat parah luar biasa ya. Apalagi yang Pak Riki sampaikan tadi di bagian utara itu tidak bisa lagi kita bayangkan ya. Nah, kalau memang skala prioritas ini dilakukan oleh ketegasan seorang pemimpin, seorang bupati, tidak ada hal yang mustahil Pak Riki ya. Kalau memang itu kita lakukan ya. Nah, maka oleh karena itu saya pun juga menjadi sebuah pertanyaan besar lagi bahwa tidak pernah tuntas persoalan jalan ini ya. Sampai hari ini tidak pernah tuntas. Padahal ya, kalau seorang bupati yang berkedudukan di daerah Kalimantan Selatan yang saya tahu persis ya, di Kabupaten Banjar itu jalannya ke sawah saja jalannya sudah 4 meter, Pak. Tidak ada lubang-lubangnya seperti yang ada di Indonesia. Itu yang ke sawah, apalagi yang di kotanya. Nah, mereka bisa lakukan ini. Kenapa kita tidak? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi saya sampai hari ini. Kalau kita banding-bandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Ya, betul apa kata Pak Riki tadi, beberapa juga diver daripada mobil, ya, dari Rengat, dari Jambi, dari Pekanbaru. Tandanya masuk inhale itu, kita nggak bisa tidur lagi, itu tandanya. Tapi memang persoalan topografi inhale memang juga menjadi masalah karena topografinya pada umumnya rawa dengan kedalaman rawannya lumayan ya, Ustadz ya. Dan ini memang membutuhkan biaya yang cukup besar dibanding daerah-daerah lain yang mungkin topografi rawannya tidak seluas inhale gitu. Tapi ini bukan jadi alasan untuk mengabaikan kepentingan masyarakat.
Ini karena kita sudah memasuki tinggal 10 menit lagi, dan saya tinggal 5 menit malah nih. Siap. Kita masuk ke bagian akhir ini, ke bagian tentang kepribadian lagi nih. Kira-kira nanti dari sisi diri kepribadian, kira-kira hal apa yang menjadi kelemahan sehingga nanti perlu didukung dan disupport oleh orang-orang yang ada di pemerintahan gitu. Misalnya, ya Ustadz merasa ini saya kurang pandai begini sehingga saya perlu orang seperti apa gitu. Silakan Ustadz. Siap, Mas Bambang. Memang itu sudah kita persiapkan ya. Dari segi hukum kita siapkan, kemudian segi birokrasi juga kita siapkan. Artinya apa? Hal-hal yang menjadi skill atau basic yang kita tidak punya, maka kita harus ada orang yang memang ahli di bidang itu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kekurangan ya, banyak sekali kekurangannya Pak Bambang ya. Paling tidak untuk menutupinya kekurangan itu ada orang-orang yang harus yang kita libatkan di dalam hal ini. Karena birokrasi ini tidak bisa kita bekerja satu orang. Ya. Kita tidak bisa bekerja satu orang untuk menciptakan masyarakat yang yang aman, tentram, damai, ekonominya bagus. Kalau tidak dilibatkan dengan orang-orang yang ahli, ya. Maka segala persoalan kekurangan pribadi itu tentu nanti akan kita lebih rapatkan lagi karena spesifik yang kita bahas adalah sebuah wilayah yang sangat luas, Kabupaten Indri Hilir, ya. Bukan wilayah mikro seperti rumah tangga, kan. Nah, oleh karena itu antara mikro dan makro ini adalah harus memiliki orang-orang yang profesional. Begitu kira-kira, Pak Mas Reki, ada pertanyaan mungkin yang masih menggelitik ini karena waktu kita silakan. Saya rasa cukup Mas Bambang, sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Tinggal masyarakat Inhil membuka mata ya Mas Bambang untuk melihat bahwa ini sosok-sosok ya, sosok pemimpin Inhil ke depan ya, yang bisa kita kita pilih, yang bisa kita panuti gitu ya dari sisi ini gitu. Itu mungkin saja kalau dari saya Mas Bambang. Ya, terima kasih Bung Reki atas waktunya menemani saya untuk mempertajam pertanyaan-pertanyaan nih kepada Ustadz Ajay dan masyarakat Inhil dan juga para pemirsa Akademik TV yang kami muliakan. Anda sudah melihat bagaimana kita mengupas sosok seorang akademisi, Dr. Abdul Aziz, yang kita sebut tadi atau yang akrab kita panggil dengan Ustadz Ajay, dan kepada para pemirsa dan juga terutama masyarakat Indragiri Hilir, mudah-mudahan kami bisa menghadirkan lebih dekat sosok Ustadz Ajay ke tengah Anda. Anda silakan melihat bagaimana sosok beliau, dan kalau memang beliau merupakan calon pemimpin yang Anda idam-idamkan selama ini, jangan ragu. Support beliau untuk menjadi pemimpin Inhil di masa yang akan datang. Dan kami, Akademik TV, hanya mengulas dan mendekatkan beliau, menyampaikan profil beliau kepada konstituen di masyarakat Inhil, dan juga mungkin memberi inspirasi bagi masyarakat di luar sana yang menonton program ini. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Ajay. Sama-sama, terima kasih banyak Mas Bambang. Ya, mudah-mudahan sehat selalu dan amin. Diberikan dipermudah jalannya dan diberikan keberkahan dalam usaha untuk memimpin, menjalankan amanah nantinya gitu. Amin ya. Kami juga berdoa mudah-mudahan masyarakat Inhil semuanya diberikan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi daerah Sri Gemilang ini. Kami Akademik TV, saya Bambang Hermanto sebagai host dan juga Bung Reki sebagai co-host pada hari ini mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Mohon maaf dan jangan lupa untuk selalu mensubscribe dan menekan tombol lonceng pada program kami, program Resepsi Pilkada. Di kesempatan yang mendatang kami akan hadirkan tokoh-tokoh lainnya, barangkali yang mungkin Anda kenal dan ingin Anda kenal. Oleh karena itu, supaya terhubung terus dengan Akademik TV, jangan lupa sekali lagi, tekan subscribe dan tombol loncengnya. Sekali lagi terima kasih, Ustadz Ajay. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.